Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Ya pun. perkenalkan, nama saya Muhroni. Nama saya Victor Dinata. Nama saya Freddy Pratama. Kami dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dalam rangka menyambut lomba puncak Forkom FKIP Nasional, Kami akan menampilkan video pembelajaran tentang ekosistem dan aplikasi pembelajaran yang kami beri nama Rumbel dari Rumah Belajar dalam Jaringan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, namaku Bobby. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Yuk diperhatikan, pasti seru. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, kita harus memahami tentang indikator. Pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian ekosistem dengan bahasanya sendiri. Kedua, peserta didik mampu menguraikan komponen ekosistem dengan baik dan benar. Ketiga, peserta didik dapat mengonsepkan proses terjadinya jaring-jaring makanan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyeleksi hewan berdasarkan jenis makanannya. Ayo kita belajar. Apa itu ya ekosistem? Ekosistem adalah proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu, apa saja komponen ekosistem? Yuk kita cari tahu. Komponen ekosistem ada dua. Yang pertama, komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas semua makhluk hidup. Lalu yang kedua, komponen abiotik, segala sesuatu yang tak bernyawa. Contoh komponen biotik: 1. Selaku produsen, yaitu tumbuhan. 2. Selaku konsumen, yaitu manusia dan hewan. Dan yang ketiga, selaku pengurai, yaitu jamur dan bakteri. Selanjutnya untuk komponen abiotik, yaitu air, udara, cahaya, suhu, tanah, dan batu. Ayo lebih semangat belajar. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Tumbuhan dapat hidup dengan baik apabila tercukupi unsur air, udara, dan cahaya. Begitu juga sebaliknya, tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi mata air dan tanah menjadi subur. Proses ini disebut simbiosis mutualisme. Sekarang sudah paham kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Berikut adalah contoh rantai makanan yang sering kita jumpai. Rantai makanan merupakan perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Contohnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang ketika mati akan jatuh ke tanah dan terurai oleh bakteri. Selanjutnya, jaring-jaring makanan merupakan suatu gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling terkait. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan yang sering kita jumpai. Pertama, sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Kedua, sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Ketiga, sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang.
Keempat, sapi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Bagaimana? Apa sudah mengerti? Yuk kita lanjut pembahasannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Terdapat 3 penggolongan. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Yang pertama herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ciri-ciri yang pertama memiliki gigi seri, yang kedua tidak memiliki gigi taring, yang ketiga memiliki gigi geram, dan yang keempat memiliki tembolok. Klasifikasi: yang pertama pemakan daun-daun dan rerumputan, yang kedua pemakan biji-bijian, dan yang ketiga pemakan buah-buahan. Selanjutnya karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-ciri: yang pertama memiliki gigi taring, yang kedua ada pula yang memiliki bisa atau racun, dan yang ketiga biasanya memiliki indera penglihatan, pencium, dan pendengar yang sangat kuat. Klasifikasi: pertama kelompok burung, kedua kelompok serangga, yang ketiga kelompok mamalia, yang keempat kelompok reptil, dan yang kelima kelompok ikan. Selanjutnya, omnivora adalah hewan pemakan segala. Ciri-ciri: yang pertama, gigi geraham untuk mengunyah makanan, yang kedua, gigi taring untuk mengoyak makanan, yang ketiga, gigi seri untuk memotong makanan. Klasifikasi: contoh omnivora adalah ayam dan beruang, contoh lainnya adalah bebek, babi, tikus, monyet, dan musang. Sekarang sudah paham semua kan tentang ekosistem? Terima kasih, sampai jumpa kembali. Halo teman-teman, kami akan memperkenalkan aplikasi yang kami buat dengan nama Rumble Daring atau Rumah Belajar dalam Jaringan. Ketika kita memasuki aplikasi, kita akan ditampilkan dengan menu loading. Kemudian kita akan memasuki menu beranda. Terdapat tombol start dan juga backsound. Kita langsung masuk dengan cara menekan tombol start. Kita akan ditampilkan beberapa menu dan pada pojok bagian kiri atas terdapat tombol volume. Kita langsung masuk ke dalam menu kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu materi pembelajaran. Ini adalah materi pembelajaran yang kami sediakan di dalam aplikasi Rumble Daring. Kemudian pada tampilan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya terdapat 3 pilihan. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Kita langsung masuk ke dalam menu herbivora. Terdapat pengertian hewan herbivora, ciri-ciri, dan juga contoh hewan herbivora. Selanjutnya kita masuk ke menu karnivora. Terdapat pengertian hewan karnivora, ciri-ciri, dan juga contoh hewan karnivora. Selanjutnya omnivora, terdapat pengertian hewan omnivora, ciri-ciri, dan juga contoh hewan omnivora. Selanjutnya kita pilih menu video pembelajaran. Jangan lupa untuk senyap suara background, kemudian putar video pembelajarannya. Ini adalah video pembelajaran yang kami ikut sertakan dalam lomba puncak Forkom FKIP nasional yang dilaksanakan di Universitas Jember. Selanjutnya kita pilih menu kuis atau latihan soal. Lalu kita klik start untuk masuk atau memulai kuis. Terdapat soal, opsi jawaban, dan juga nilai yang terletak di pojok kanan atas. Apabila peserta didik menjawab soal dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 20 yang bisa dilihat pada pojok bagian kanan atas. Kemudian apabila peserta didik salah menjawab, maka tidak akan mendapatkan nilai. Nilai akhir dapat dilihat setelah peserta didik selesai menjawab semua soal. Apabila ingin mengerjakan soal kuis kembali, maka bisa tekan tombol restart. Dalam waktu dekat, aplikasi ini akan kami kembangkan lagi agar bisa digunakan untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terima kasih.